Insomnia meningkat misteri dan mengurai kompleksitas di balik tabir. Malam insomnia jauh melampaui sekadar gangguan tidur, merupakan sebuah fenomena multidimensional yang mencerminkan interaksi dinamis dan kompleks antara sistem biologis, psikologis, sosial, lingkungan, dan bahkan teknologi. Memahami insomnia menuntut pendekatan holistik yang terintegrasi dan berpusat pada individu, menyelami akar permasalahan, mengungkap mekanisme rumit yang mendasarinya, dan mempertimbangkan perkembangan terbaru dalam riset dan teknologi. Menjelajahi lanskap multidimensional insomnia. Insomnia bukanlah entitas monolitik, melainkan sebuah spektrum heterogen yang mencakup beragam subtipe, fenotipe, dan trajektori. Model TDP, predisposing, precipitating, perpetuating, protective, personalized, precision, and predictive, menawarkan kerangka kerja komprehensif untuk memahami dan menangani insomnia secara holistik. Faktor predisposisi, kerentanan intrinsik individu terhadap insomnia, meliputi genetik and epigenetik, polimorfisme gen dan modifikasi ekspresi gen yang memengaruhi ritme sirkadian, neurotransmisi, respons stres, dan arsitektur tidur. Studi Genome-Wide Association Studies (GWAS) semakin mengungkap gen-gen yang berperan dalam insomnia. Neurobiologis, struktur dan fungsi otak, termasuk hiperaktivitas di area otak yang terlibat dalam proses arousal, korteks prefrontal, amigdala, sistem aktivasi retikuler, insula, dan konektivitas fungsional antar area otak. Neuroimaging canggih, PET, memberikan wawasan tentang sirkuit otak yang terlibat dalam insomnia. Psikologis, ciri kepribadian, neurotisisme, perfeksionisme, kecemasan, afektivitas negatif, trauma masa lalu, dan gaya kognitif, ruminasi, khawatir, catastrophizing. Penelitian tentang endofenotype insomnia, misalnya hyperarousal kognitif, semakin berkembang. Sosial, status sosial ekonomi rendah, diskriminasi, isolasi sosial, dan kurangnya dukungan sosial. Faktor budaya juga berperan dalam persepsi dan pengalaman insomnia. Perkembangan insomnia dapat muncul pada berbagai tahap perkembangan, dari masa kanak-kanak hingga usia lanjut. Faktor perkembangan spesifik, misalnya perubahan hormonal pada masa pubertas atau menopause, dapat mempengaruhi risiko insomnia. Faktor presipitasi, peristiwa atau kondisi yang memicu onset insomnia. Stresor psikososial, akut and kronis, peristiwa kehidupan yang penuh tekanan, kehilangan pekerjaan, perceraian, kematian orang terkasih, konflik interpersonal, perubahan besar dalam hidup, dan stres kronis, pekerjaan, keuangan, hubungan. Penelitian menunjukkan bahwa stres dapat memicu perubahan neurobiologis yang mendasari insomnia. Kondisi medis dan psikiatri, nyeri kronis, gangguan endokrin, gangguan pernapasan, penyakit neurologis, gangguan gastrointestinal, depresi, gangguan kecemasan, dan gangguan stres pasca trauma. Komorbiditas antara insomnia dan kondisi lain sangat umum dan dapat mempersulit diagnosis dan penanganan. Penggunaan zat, kafein, alkohol, nikotin, obat-obatan tertentu, stimulan, antidepresan, kortikosteroid. Penggunaan teknologi, smartphone, tablet, sebelum tidur juga dapat mengganggu tidur. Gangguan tidur lainnya, sindrom kaki gelisah, apnea tidur obstruktif, gangguan gerakan periodik tungkai, dan narkolepsi. Insomnia sering terjadi bersamaan dengan gangguan tidur lainnya. Faktor lingkungan, kebisingan, cahaya, suhu, dan kualitas udara yang buruk. Perubahan lingkungan, misalnya perjalanan lintas zona waktu, dapat memicu insomnia. Faktor perpetuating, faktor yang mempertahankan insomnia seiring waktu. Perilaku, kebiasaan tidur yang buruk, jadwal tidur yang tidak teratur, penggunaan gadget sebelum tidur, tidur siang yang berlebihan,
dan perilaku yang tidak kondusif untuk tidur, bekerja atau makan di tempat tidur. Perilaku ini dapat menjadi kebiasaan dan memperkukuh insomnia. Kognitif, pikiran dan keyakinan disfungsional tentang tidur. Saya tidak akan pernah bisa tidur. Saya akan mengalami hari yang buruk jika tidak tidur nyenyak. Kecemasan antisipasi terhadap insomnia dan ruminasi. Terapi kognitif berfokus pada mengubah pola pikir ini. Fisiologis, hiperarousal, peningkatan detak jantung, suhu tubuh, dan kortisol, disregulasi sirkadian, dan fragmentasi tidur. Faktor fisiologis ini dapat diukur dengan menggunakan polisomnografi dan actigraphy. Emosional, lingkaran setan antara insomnia dan gangguan mood, depresi, kecemasan, di mana insomnia memperburuk mood dan mood yang buruk memperburuk insomnia. Regulasi emosi merupakan aspek penting dalam penanganan insomnia. Faktor protektif, faktor yang mengurangi risiko atau melindungi individu dari insomnia. Gaya hidup sehat, olahraga teratur, pola makan seimbang, teknik relaksasi, meditasi, mindfulness, dan higiene tidur yang baik. Penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup sehat dapat meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi risiko insomnia. Ketahanan psikologis, coping skills yang efektif, optimisme, regulasi emosi, dan dukungan sosial yang kuat. Ketahanan psikologis membantu individu menghadapi stres dan tantangan hidup tanpa mengalami gangguan tidur. Lingkungan tidur yang kondusif, kamar tidur yang gelap, tenang, sejuk, dan nyaman. Faktor lingkungan yang optimal dapat mempromosikan tidur yang nyenyak. Keterampilan regulasi diri, kemampuan untuk mengatur emosi, pikiran, dan perilaku, termasuk kemampuan untuk menenangkan diri dan mengelola stres. Keterampilan ini dapat dipelajari melalui terapi perilaku. Penanganan yang dipersonalisasi, mengidentifikasi dan menangani faktor-faktor spesifik yang berkontribusi pada insomnia pada setiap individu. Penilaian yang komprehensif meliputi wawancara klinis, kuesioner, dan pemantauan tidur. Menyesuaikan intervensi dengan kebutuhan, preferensi, dan karakteristik individu, usia, jenis kelamin, komorbiditas, gaya hidup. Pendekatan one size fits all tidak efektif dalam penanganan insomnia. Memanfaatkan teknologi, aplikasi, wearables untuk memantau tidur dan memberikan intervensi yang dipersonalisasi. Teknologi digital semakin berperan dalam penanganan insomnia. Precision medicine dalam insomnia menerapkan pendekatan presisi dalam diagnosis dan penanganan insomnia dengan mempertimbangkan faktor genetik, biomarker, dan data klinis individu. Precision medicine bertujuan untuk memberikan penanganan yang tepat, sasaran, dan efektif. Mengembangkan intervensi yang ditargetkan pada mekanisme spesifik yang mendasari insomnia pada setiap individu. Pengembangan obat dan terapi baru berfokus pada target molekuler spesifik. Memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin machine learning untuk menganalisis data dan memprediksi respons individu terhadap berbagai intervensi. Dan machine learning dapat membantu mengidentifikasi pola dan memprediksi hasil penanganan. Predictive analytics dalam insomnia memanfaatkan data longitudinal dan algoritma prediktif untuk mengidentifikasi individu yang berisiko tinggi mengembangkan insomnia. Identifikasi dini memungkinkan intervensi pencegahan, memprediksi trajektori insomnia dan respons individu terhadap berbagai intervensi. Hal ini memungkinkan penanganan yang lebih proaktif dan efektif. Mengembangkan model prediktif yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber, genetik, biomarker, perilaku, lingkungan.
model prediktif yang akurat dapat meningkatkan efektivitas penanganan. Mengungkap mekanisme neurobiologis, insomnia, jaringan arousal and konektivitas, fungsional, hiperaktivitas di area otak yang terlibat dalam proses arousal, korteks prefrontal, amigdala, sistem aktivasi retikuler, insula, hipotalamus, dan perubahan dalam konektivitas fungsional antar area otak. Penelitian neuroimaging terus mengungkap kompleksitas sirkuit otak yang terlibat dalam insomnia. Neurotransmisi, ketidakseimbangan neurotransmitter, GABA, oreksin, melatonin, dopamin, norepinefrin, histamin, adenosin, glutamat yang mengganggu regulasi siklus tidur bangun. Pengembangan obat baru berfokus pada memodulasi neurotransmisi di otak. Sirkadian, disfungsi sirkadian, gangguan pada nukleus suprakiasmatik yang menyebabkan ketidakselarasan antara siklus tidur bangun dengan siklus terang gelap lingkungan. Kronoterapi dan terapi cahaya dapat membantu mengatur ulang ritme sirkadian. Homeostasis, tidur, disregulasi proses homeostatis tidur, akumulasi tekanan tidur dan disipasi yang menyebabkan gangguan dalam kualitas dan kuantitas tidur. Penelitian tentang homeostasis tidur semakin berkembang. Inflamasi and sistem imun, peran inflamasi dan sistem imun dalam patofisiologi insomnia termasuk peningkatan sitokin proinflamasi dan aktivasi mikroglia. Intervensi yang menargetkan inflamasi dapat menjadi pendekatan baru dalam penanganan insomnia. Mikrobiota usus, penelitian mulai mengungkap hubungan antara mikrobiota usus dan insomnia. Modulasi mikrobiota usus melalui diet atau probiotik dapat menjadi strategi baru untuk meningkatkan kualitas tidur. Dampak insomnia yang merembet. Insomnia bukan sekadar masalah tidur, tetapi juga menimbulkan efek domino yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan, menimbulkan beban yang signifikan bagi individu dan masyarakat. Kognitif, gangguan atensi, memori kerja, fungsi eksekutif, pengambilan keputusan, kreativitas, dan peningkatan risiko demensia. Insomnia dapat mempengaruhi perkembangan kognitif pada anak-anak dan mempercepat penurunan kognitif pada usia lanjut. Emosional, peningkatan risiko depresi, gangguan kecemasan, iritabilitas, ledakan emosional, gangguan stres pasca trauma, dan bunuh diri. Insomnia dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan kualitas hidup. Fisik, peningkatan risiko penyakit kardiovaskular, diabetes, obesitas, sindrom metabolik, gangguan imun, inflamasi kronis, nyeri kronis, kanker, dan peningkatan mortalitas. Insomnia merupakan faktor risiko bagi berbagai penyakit kronis. Sosial, gangguan hubungan interpersonal, isolasi sosial, konflik dalam keluarga dan pekerjaan, penurunan produktivitas, dan peningkatan risiko kecelakaan. Insomnia dapat mempengaruhi kualitas hidup sosial dan produktivitas kerja. Eksistensial, dampak pada makna hidup, tujuan hidup, spiritualitas, kepuasan hidup secara keseluruhan, dan kualitas hidup. Insomnia dapat mempengaruhi persepsi individu tentang diri sendiri dan dunia di sekitarnya. Paradigma penanganan yang holistik, terintegrasi, dan presisi. Penanganan insomnia yang efektif memerlukan pendekatan multimodal yang mengintegrasikan berbagai intervensi, disesuaikan dengan kebutuhan individu, dan didasarkan pada prinsip-prinsip precision medicine. CBTCE, terapi lini pertama yang mengajarkan strategi untuk mengidentifikasi dan mengubah pikiran, perilaku, dan faktor lingkungan yang berkontribusi pada insomnia. CBTE telah terbukti efektif dalam mengurangi gejala insomnia dan meningkatkan kualitas tidur. Farmakoterapi, obat tidur dapat dipertimbangkan untuk mengatasi gejala insomnia dalam jangka pendek, namun harus digunakan dengan hati-hati di bawah pengawasan dokter dan dikombinasikan dengan terapi non-farmakologis.
pengembangan obat tidur baru berfokus pada peningkatan efektivitas dan pengurangan efek samping. Terapi digital, aplikasi dan platform digital menyediakan akses ke CBTI dan intervensi lainnya, meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan penanganan. Terapi digital semakin populer dan menunjukkan hasil yang menjanjikan. Higiene tidur menerapkan kebiasaan yang mendukung tidur yang sehat, seperti menjaga jadwal tidur yang teratur, menciptakan lingkungan tidur yang kondusif, dan menghindari stimulan sebelum tidur. Higiene tidur merupakan fondasi untuk tidur yang sehat. Terapi komplementer, teknik seperti meditasi, yoga, tai chi, dan akupunktur dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan relaksasi, dan meningkatkan kualitas tidur. Terapi komplementer dapat diintegrasikan dengan penanganan konvensional. Kronoterapi, metode untuk mengatur ulang ritme sirkadian dengan menggeser waktu tidur secara bertahap. Kronoterapi dapat efektif untuk individu dengan gangguan fase tidur tertunda atau maju. Terapi cahaya, paparan cahaya terang pada waktu yang tepat dapat membantu mengatur ulang jam biologis dan meningkatkan sinkronisasi sirkadian. Terapi cahaya sering digunakan dalam kombinasi dengan kronoterapi. Neurofeedback melatih individu untuk mengontrol aktivitas otak mereka dan mengurangi hiperarousal. Neurofeedback menunjukkan potensi dalam penanganan insomnia. Stimulasi otak non-invasif, teknik seperti stimulasi magnetik transkranial (TMS) dan stimulasi arus searah transkranial (TDCS) dapat memodulasi aktivitas otak dan meningkatkan kualitas tidur. Stimulasi otak non-invasif merupakan bidang penelitian yang berkembang dalam penanganan insomnia. Kesimpulan, insomnia adalah gangguan tidur yang kompleks dengan implikasi yang luas bagi kesehatan dan kesejahteraan. Memahami kerumitan insomnia, mencari bantuan profesional, dan menerapkan strategi penanganan yang holistik, terintegrasi, dan personalisasi adalah kunci untuk mengatasi insomnia dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Pendekatan precision medicine dan predictive analytics menjanjikan masa depan yang lebih cerah dalam penanganan insomnia dengan intervensi yang lebih tepat, sasaran efektif, dan pencegahan yang lebih baik.